Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Triwinarni, NIM 20410502007. Saya dari Ekonomi Syariah 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang teori-teori dalam perusahaan. Teori perusahaan menurut Kantaralis tahun 2007 dalam bukunya Theories of Fear menyatakan ada 4 teori utama, yaitu teori neoklasik perusahaan, teori biaya transaksi, teori prinsipal agen, dan yang terakhir yaitu teori evolusi perusahaan. Menurut Lipzinski et al. Tahun 2005 mengklasifikasikan teori industri berdasarkan perkembangannya. Yang pertama, teori neoklasik perusahaan. Yang kedua yaitu teori manajerial. Yang ketiga, teori perilaku perusahaan. Yang keempat, teori perusahaan berbasis aliran cost dan pendekatan biaya transaksi. Dan yang kelima yaitu teori strategik perusahaan. Dan yang keenam yaitu teori perusahaan berbasis pengetahuan. Teori neoklasik perusahaan disebut juga dengan teori hubungan manusiawi. Muncul akibat ketidakpuasan dengan teori klasik dan merupakan penyempurnaan dari teori organisasi klasik. Teori ini menekankan pada pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu ataupun kelompok kerja. Asumsi perusahaan merupakan sekumpulan elemen-elemen individu yang rasional. Perusahaan tempat alokasi sumber daya dan pengorganisasian proses produksi dalam rangka kepuasan konsumen dan maksimisasi profit. Teori ini menggunakan fungsi permintaan dan produksi yang bersifat imajiner namun logis, serta membangun prinsip maksimisasi profit, di mana profit akan mencapai tingkat maksimum ketika pendapatan marginal atau tambahan pendapatan untuk setiap tambahan unit barang yang diproduksi sama dengan biaya marginal atau tambahan biaya untuk setiap tambahan unit barang yang diproduksi. Teori ini dapat digunakan untuk melakukan analisis terkait struktur pasar, regulasi, strategi harga, hambatan masuk pasar, economies of scale, dan economies of scope, serta pemilihan portofolio aset yang optimum. Kelemahan dari teori neoklasik yaitu tujuan organisasi, ketidakpastian dan ketidaksempurnaan informasi, kompleksitas organisasional, dan proses pengembalian keputusan. Apakah model neoklasik perusahaan cukup memadai sebagai suatu dasar untuk menganalisis pembuatan keputusan perusahaan? Berikan alasannya iya, karena teori ini sangat terkenal dengan adanya ikatan psikologis manusia antara satu dengan yang lainnya. Sebuah ikatan psikologis antara satu orang dengan lainnya dapat menjadi pengaruh sebuah hasil dari produktivitas sebuah perusahaan tertentu. Dengan menggunakan teori ini, hubungan antara manusia semakin meningkat, kehidupan efisien dan rasional manusia juga meningkat. Yang kedua yaitu teori manajerial atau maksimisasi penjualan, maksimisasi pertumbuhan, dan maksimisasi utilitas manajer. Teori manajerial merupakan bidang studi yang penting dan sangat berguna karena memberikan dasar untuk mempelajari bidang studi lain di dalam ilmu administrasi bisnis seperti keuangan, pemasaran, riset operasional, dan akuntansi manajerial. Yang pertama yaitu model maksimisasi penjualan. Menurut Lipzinski et al. Tahun 2005, ada 2 alasan manajer memprioritaskan penjualan. Yang pertama yaitu penjualan dianggap sebagai indikator yang umum dan pertama kali diperhatikan untuk mengidentifikasikan baik buruknya kinerja perusahaan. Yang kedua yaitu penjualan memiliki hubungan yang dekat dengan remunerasi, kekuatan, pengaruh, dan status manajer. Pada model ini, manajer tetap harus mencapai profit minimum yang ditetapkan oleh pemilik.
Yang kedua yaitu maksimisasi pertumbuhan. Maksimisasi pertumbuhan ini menggambarkan kondisi di mana manajer perusahaan berusaha untuk memaksimalkan tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan. Yang ketiga yaitu model discontinuity expenditure. Model ini dikemukakan oleh Williamson pada tahun 1963. Dalam hal ini, manajer berupaya untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya dengan mendorong pengeluaran-pengeluaran yang tidak direncanakan bagi staf dan berbagai bentuk benefit bagi manajemen dengan kendala pencapaian profit pada level yang dimana yang dapat diterima oleh shareholders. Yang ketiga yaitu teori perilaku perusahaan. Teori perilaku perusahaan adalah teori tentang bagaimana perusahaan berperilaku ketika membuat keputusan. Berdasarkan pengamatan bahwa perusahaan terdiri dari departemen dan individu yang mengambil keputusan secara mandiri atau bersama-sama, yang berhubungan dengan posisi mereka sendiri dalam perusahaan daripada posisi perusahaan di pasar. Dirintis oleh Sheeran dan March pada tahun 1964, menekankan pada proses pengembalian keputusan pada struktur organisasi perusahaan. Teori ini didasarkan pada observasi terhadap perilaku aktual dari aktor atau individu dan kelompok yang terkait dengan perusahaan. Teori ini melihat bahwa setiap proses pengambilan keputusan dalam perusahaan terjadi pada kondisi yang tidak pasti dan terdapat fenomena bounded rationality di mana setiap aktor terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan tidak dimiliki informasi yang sempurna tentang setiap aspek dalam perusahaan dan lingkungan operasi perusahaan. Yang keempat yaitu pendekatan biaya transaksi, teori keagenan, dan teori governance perusahaan. Teori biaya transaksi ini didasarkan pada kenyataan bahwa perusahaan telah menjadi sedemikian besar sehingga sebagai akibatnya mereka memanfaatkan pasar dalam menentukan alokasi sumber daya. Teori keagenan mengemukakan hubungan antara prinsipal atau pemilik dan manajer dalam hal pengelolaan perusahaan di mana prinsipal merupakan suatu entitas yang mendelegasikan wewenang untuk mengelola perusahaan kepada pihak manajemen. Teori governance adalah sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan nilai saham sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada stakeholder, karyawan, kreditur, dan masyarakat sekitar. Dipelopori oleh Ronald Coase, berawal dari adanya observasi bahwa banyak keputusan alokasi sumber daya dalam operasi perusahaan tidak dapat dilakukan secara efisien melalui mekanisme harga pasar. Sumber daya cenderung mengalir ke wilayah yang menawarkan harga tertinggi. Hal ini mendorong tingginya biaya transaksi. Yang kelima yaitu teori evolusi perusahaan. Teori evolusi perusahaan adalah pandangan bahwa kelangsungan hidup perusahaan adalah proses evolusi. Pada teori ini menekankan pada kapabilitas dan proses produksi serta pentingnya inovasi, proses, dan produk untuk mendorong kinerja perusahaan dan selanjutnya perusahaan. Sumber daya perusahaan dibagi menjadi 4, yaitu sumber daya finansial, sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya organisasi. Yang keenam yaitu teori strategik perusahaan. Menurut Phelan dan Lewis dalam Lipzinski et al. Tahun 2005, teori strategik perusahaan terutama membahas pandangan bahwa daya saing perusahaan ditentukan oleh sumber daya yang dimilikinya, batasan operasi,
perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk bertindak secara tepat dalam keterbatasan informasi perusahaan. Yang ketujuh yaitu teori perusahaan berbasis pengetahuan. Teori ini dibangun berdasarkan pandangan bahwa perusahaan menerapkan pengetahuan yang dimilikinya dalam proses produksi, dan pengetahuan merupakan faktor penting bagi sumber daya perusahaan. Teori ini menjelaskan bahwa pengetahuan sebagai jenis aset yang strategis harus dikoordinasikan untuk mencapai tingkat penggunaan yang optimal. Pengetahuan dibagi dua, yaitu tacit knowledge, yang artinya pengetahuan ini yang terdapat di dalam otak atau pikiran seseorang sesuai dengan pemahaman dan pengalaman orang itu sendiri. Dan yang kedua yaitu explicit knowledge, yaitu pengetahuan yang sudah dikumpulkan serta diterjemahkan ke dalam suatu bentuk dokumentasi atau rangkuman sehingga lebih mudah dipahami oleh orang lain. Kendala-kendala operasi perusahaan, yaitu terdapat kendala pasar, kendala sumber daya, kendala bahan baku, kendala pemasok, kendala finansial, kendala kompetensi, dan yang terakhir yaitu kendala kebijakan. Di materi yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang teori perusahaan. Teori perusahaan. Perusahaan adalah tempat di mana terjadinya kegiatan produksi sebuah barang atau jasa. Dalam sebuah perusahaan, semua faktor produksi berkumpul. Menurut Salvatore 2004, perusahaan merupakan organisasi yang mengkombinasikan dan mengorganisasikan sumber daya untuk keperluan barang dan jasa penjualan. Menurut Bartwell tahun 2010, perusahaan merupakan sebuah organisasi milik seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang terlibat dalam berbagai bentuk aktivitas produktif maupun aktivitas lain yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Cantarellis tahun 2007, perusahaan adalah suatu mesin untuk memuaskan kebutuhan manusia atau masyarakat, di mana perusahaan memperoleh pendapatan dari masyarakat yang selanjutnya kepada pemilik perusahaan, pekerja, pemasok, dan penyedia barang publik. Stakeholders adalah istilah yang digunakan oleh lembaga publik bagi posisi pengambil keputusan sampai proses implementasinya. Beberapa contoh stakeholder adalah karyawan, konsumen, distributor, hingga pemegang saham dan pemerintah. Stakeholder yaitu pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam operasional perusahaan, terdiri dari pemegang saham atau pemilik, manajemen, pemasok, dan pelanggan. Tujuan perusahaan yaitu tujuan umum, maksimisasi laba, maksimisasi penjualan, maksimisasi pertumbuhan, maksimisasi nilai perusahaan, dan yang terakhir yaitu motivasi manajerial. Tujuan secara spesifik dapat membantu kegiatan operasional perusahaan sebagai berikut. 1. Memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. 2. Menarik pelanggan. 3. Membantu investor. Dan yang keempat yaitu memudahkan evaluasi kinerja. Tujuan perusahaan lainnya dibagi menjadi 3, yaitu tujuan berbasis produksi, tujuan berbasis inventory, dan yang ketiga yaitu tujuan penguasaan pangsa pasar. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.